Dengar baik-baik. Kamu harus berjilbab. Kalau ketemu sama anak lelaki saya, kamu tidak boleh menatap wajahnya. Kamu dilarang berbicara dengan anak-anak saya. Dan kamu harus siapkan semua keperluan anak-anak saya dan habis itu kamu pergi. Kalau anak saya ke dapur, kamu harus pergi. Kalau kamu melanggar ini, tahu sendiri akibatnya. Hei! Kamu mendengarkan gak sih bicara saya? Hah? Belum apa-apa kamu udah bikin marah saya ya? Saya dari tadi menyimak semua omongannya Umi. Oke, apa yang saya sampaikan? Saya harus berhijab. Lalu saya tidak boleh melihat wajah anak Umi. Tugas saya di rumah ini hanya mengurus kepentingan mereka. Lalu setelah itu saya pergi. Dan jika anak Umi ke dapur, saya harus pergi. Simpan semuanya di sini. Hei, ayo kamu ke sini, cepetan. Ayo masuk. Taruh pakaian kamu di lemari itu. Baik, Umi. Maaf, Umi, bukannya saya lancang, tapi itu pakaiannya siapa ya? Itu pakaian bekas pembantu yang pernah kerja di sini. Dengar ya, kamu kerja di sini harus ikutin peraturan yang ada di sini. Setiap hari, setiap waktu kamu harus berjilbab. Iya, Umi. Dan ada satu hal lagi, kamu kalau melanggar peraturan, kamu akan kena sanksi. Dan setiap kamu keluar rumah harus pakai cadar. Jangan lupa, kalau anak lelaki saya tertua, Mahmud, dan anak lelaki saya termuda, Ramzi, ada di dalam rumah ini, kamu harus tetap di kamar ini. Ngerti kamu? Iya, Umi. Saya mengerti. Ya, kerjakan tugas kamu dengan baik. Jangan ada yang berantakan. Kalau ada pekerjaan kamu yang tidak beres, gaji kamu tidak dibayar. Sekali lagi saya ingatkan, kamu jangan macam-macam di sini. Bekerjalah dengan baik. Kalau kamu macam-macam, kamu tidak akan bisa pulang ke negara kamu dan kamu akan ditahan di imigrasi. Makanya kamu kerja yang baik agar kamu tidak tertimpa masalah. Baik, Umi. Ini pakaian yang kamu pakai. Ya Allah, apa Umi Hasanah ini tipe majikan yang kejam? Astagfirullahalazim. Enggak. Aku enggak boleh suuzon. Ternyata aku cantik juga pakai hijab. Semoga ini jalan Allah supaya aku pakai hijab terus. Dan semoga Umi Hasanah gak menakutkan seperti pembawaannya. Amin ya Allah. Permisi. Kamu harus berjilbab. Kalau ketemu sama anak lelaki saya, kamu tidak boleh menatap wajahnya. Kamu dilarang berbicara dengan anak-anak saya. Dan kamu harus siapkan semua keperluan anak-anak saya dan habis itu kamu pergi. Kalau anak saya ke dapur, kamu harus pergi.
Kalau kamu melanggar ini, tahu sendiri akibatnya. Tunggu sebentar. Kamu. Kenapa? Saya datang, kamu pergi. Nggak usah takut. Saya nggak nyakar. Kau baru? Iya, saya mengerti peraturan Umi memang begitu. Tapi boleh minta tolong? Boleh, Tuhan. Ambilkan saya minum sebelum kamu ke kamar. Ya, baik. Siti! Siapa suruh kamu kesini? Apa kamu lupa dengan peraturan? Lupa, iya? Seorang asisten rumah tangga tidak pantas berbicara dengan anak-anak majikannya. Umi, dia nggak salah. Saya nyuruh dia di sini. Lagi pula dia kan asisten Umi. Dia manusia. Perbudakan udah nggak berlaku di negara ini. Diam kamu, Ramzi. Meskipun perbudakan sudah tidak ada sekarang, yang namanya asisten rumah tangga lebih rendah derajatnya. Tahu kamu? Kamu kok diam aja? Cepat beresin. Jangan beresin. Cepat beresin. Hayo. Aduh ampun. Rasa kamu. Aduh ampun. Ayo masuk. Cepat. Masuk. Ayo. Keluar. Ramzi, jangan sekali-sekali kamu tuh belain asisten rumah tangga. Yang sudah-sudah, kita itu selalu keras kepala, besar kepala. Ngerti kamu? Baik, Umi. Berani sekali kamu ya melanggar peraturan saya. Hah? Bukan begitu maksud saya, Umi. Banyak alasan kamu. Astagfirullahaladzim, Umi. Allah. Ampun, Umi, ampun. Saya janji, Umi, saya nggak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya janji. Ini belum seberapa. Sekali lagi kamu ketemu bicara sama anak lelaki saya akan siksa lebih dari ini. Dengar itu. Astagfirullahaladzim. Dasar. Kenapa Umi tega sekali sama aku? Kakiku. Astagfirullahaladzim, kakiku juga luka. Udah azan Isya. Nanti aku lanjutin lagi cuci piringnya setelah sholat. Mau kemana kamu? Pekerjaan kamu belum selesai udah kamu. Saya mau sholat dulu, Umi. Nanti saya lanjutkan lagi cuci piringnya setelah saya sholat. Kan sholat itu nggak boleh ditunda. Sok pintar kamu ya. Allah, Yakin kamu? sakit, Umi. Kamu boleh sholat setelah pekerjaan kamu selesai. Ngerti kamu? Paham? Iya Umi, saya mengerti, Umi. Tolong lepas tangan saya, sakit.
selesai pekerjaan kamu semua, baru kamu boleh makan, baru boleh kamu sholat dan segala macam. Dengar itu. Semua perkataan saya kamu simpan di sini, bukan di dengkul kamu. Ngerti kamu? Iya, Umi. Udah, kerjakan pekerjaan kamu situ. Selesaikan dulu. Hayo! Gara-gara Siti jadi TKW ke luar negeri tanpa seizin kita. Orang-orang kampung sini tuh menyangka Siti itu dijual ke luar negeri, Bu. Bapak tuh jangan pernah dengarkan omongan orang-orang. Pak, besok kita tuh makan apa, Pak? Kita sama sekali nggak punya uang loh. Ya sudah, nanti Bapak akan usaha cari pinjaman. Tole ini sering datang nemuin aku. Seolah-olah dia itu mau menyampaikan sesuatu. Tapi aku nggak ngerti maksudnya. Lah ngomong apa? Bapak nggak ngerti? Anak itu aneh loh, Pak. Malah tambah pusing, Bu. Siti, kamu tunggu di sini ya. Iya, Umi. Jangan taruh di bawah belanjaan. Ini kan kotor, banyak debu, bekas injak-injak orang. Otak kamu kemana sih? Ayo angkat, cepetan. Angkat. Buruan, aduh. Keburu kotor deh tuh. Udah, tunggu sini ya. Ya Allah, apa ini akibat hamba kerja tapi tanpa izin dari orang tua? Bapak, Ibu, maafkan Siti. Astagfirullahaladzim. Hai. Terima kasih atas bantuannya, tapi saya bisa sendiri. Iya. Kamu nggak apa-apa? Dibuangin itunya, Mas. Bu Yati, tumben Bu kesini. Tunggu. Biar saya tebak ya. Bu Yati ini kan abis kena musibah, ya toh? Berarti ndak punya duit, pasti mau pinjam duit sama saya. Iya betul Bu Badriah. Saya mau pinjam duit sama Bu Badriah buat modal beli bibit jagung dan padi. Nanti akhir bulan kalau saya dapat kiriman dari Siti, saya bayar, Bu. Tolongin saya, Bu Badriah. Tenang saja Bu Yati, saya bisa kok kasih pinjaman. Tapi saya butuh jaminan. Untuk beli bibit jagung itu kalau ndak salah itu habis sekitar 5 juta loh Bu. Jadi saya butuh jaminan. Jaminan, Bu?
Iya Bu Yati, orang pinjem di bank aja perlu jaminan toh. Tenang saja, jaminannya ndak susah kok. Cuma perlu surat tanah jaminan Bu Yati saja. Maaf Bu Badriah, kalau jaminan surat tanah saya ndak bisa. Oh ya sudah, kalau ndak bisa pinjem sama yang lain saja. Saya ndak bisa ngasih kalau ndak ada jaminan. Sudah sana pinjem sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, kalau jalan itu pakai mata. Ya Allah Mina, kamu tuh bawa motor ngebut. Kok jadi salahin aku sih? Ibu itu kalau jalan tuh jangan ngelamun. Belum makan ya? Kasian banget sih. Mina gak boleh gitu sama orang tua. Ngomong aja nggak becus. Gak usah sok nasihatin lu. Makasih Yole. Ayo Le, kita pulang.